Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Amna bil Quran. Yang memuliakan bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat isya insyaallah dalam rahmat Allah. Tentu pertama sekali sebagai pembukaan kato bagi kita, yakni ungkapan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai kini Allah tidak bosan memberikan kita rahmatnya, melimpahkan anugerahnya, mencurahkan nikmatnya kepada kita, sehingga dek karena nikmat rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, malam kini kita lah dapat berkumpul dalam rumah Allah dalam rangka mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah sambil mengisi malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita kerajukan ko menjadi jalan untuk mendapatkan mardatillah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam kini malam yang ke 22 Ramadan. Artinya telah selesai 22/3 daripada bulan Ramadan. Tinggal sapatigo lain yang akan kita tuntaskan. Kalau di luar Indonesia di 10 malam nan akhir ko terdapat kemunduran. Tetapi kalau di Indonesia apalagi di awakku terjadi kemajuan. Anan maju kira-kira Pak. Safnya makin maju. Bang Kuambo sampaikan model itu di malam-malam pertama, seminggu pertama semangat luar biasa, menggebu-gebu. Rasanya pangurui musaji mungkin kama nambah ruangan, mempagadang ruang musaji sebab penuh musaji. Tapi itu cukup bertahan seminggu, 10 hari, 15 hari. Lape 5 balik hari lah mulai hilang cik-cik gugur surang-surang. Padahal inti Ramadan itu terjadi di puncaknya di akhir Ramadan. Lailatul Qadar terjadinya di 10 malam yang akhir, malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kalau lah gugur di pertengahan, kamu ulang balik di akhir ko lah balik ko Pak. Lah balik ko. Maka alhamdulillah di musaji Al-Ikhlas Pandang Gadang lain nanti bo datang. Kan lain tak bo? Nanti boleh hadir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kini ambo diagia tema tentang bahaya dengki. Memang Bapak Ibu, salah satu yang menyebabkan amal manusia itu hilang adalah dengki.
A itu dengki. Apakah sama dengki kojo iri? Kira-kira apa bu? Sama ndak iri kojo dengki? Hah? Sama ndak kira-kira pak? Beda. Kalau iri hanya sekedar perasaan saja. Tapi kalau dengki adalah perbuatan yang disebabkan oleh iri. Makanya kalau nang dengki ko nyunda akan tenang doh. Akan mencari celahnya supaya orang naninyo irikan jako nak jang atau terjadi musibah atau terjadi nanda-indah. Itu dengki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Wa iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba." Angkecek Nabi, berhati-hatilah kamu terhadap hasad, dengki bahasa Indonesianya. Innal hasada, sesungguhnya dengki itu, dengki itu ya'kulul hasanati, akan memakan kebaikan, kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kalau api memakan kayu bakar lama atau ndaknya? Boleh kayunan maksiat. Yo bana mangga bubu apinya. Ba'a kayu cako utuh kanyo atau habis? Habis. Jadi arang, jadi baro, jadi abu. Nah, seseorang manusia ketika hatinya telah dengki, maka amal soleh yang nyokarajokan, ibadah yang nyopabue, maka akan digeruti oleh sifat dengki itu sampai habis ndak tasisolai. Maka orang yang memendam rasa dengki, rasa hasad jako, panek sen rukuk sujudnya, panek sen menahan haus dan laparnya, percuma saja mengeluarkan infak dan sedekah, percuma saja dan sia-sia dia pahala umrah dan hajinya, kalau hatinya ndaknya jago dari yang namanya rasa dengki. Dan itu pakaian manusia. Setiap awak punya potensi untuk iri. Untuk iri ke buat, baik dalam konten yang positif maupun dalam konteks yang negatif. Contoh, kalau awak bawaan ke yang positif, iri wak yo. Bantu anaknya umur 6 tahun hafal Quran. Baalah ciknya cara mendidik anak itu. Kan ada rasa iri waktu. Tapi itu dalam konteks yang positif. Desianu tu yo mana rajinnya. Sembayang sunat ndak pernah tinggal. Puasanya Senin Kamis rutin. Ayamul bitnya ndak pernah lo ketinggalan dah. Iri wa. Itu dalam konteks yang positif. Dampak daripada itu adalah motivasi diri. Motivasi diri. Ba'alo awak bisa supaya samu jonyo. Oh nyota lo tahajud, wak bau saulo supaya bisa tahajud. Anaknya bisa hafal Quran umur 6 tahun 7 tahun, awak pun berusaha untuk apa supaya anak awak pun hafal Quran. Bawaannya, aplikasinya, dampaknya kepada arah yang positif. Tapi bahayanya adalah iri dalam konteks yang negatif. Itu SMS, bukan sumber minuman sehat bu. Tapi susah mencari orang senang mencari orang
Itu dalam konteks yang negatif. Sehingga apa? Orang nan membalio ndanyo angokno nan sesak. Orang nan membalio to inyo jantungan. Orang mambuat rumah inyo yang stroke. Bak kecek pepatah orang Minang, Mbak. Kereta angin nona mendaki angokno nan sesak. Itu dalam konteks yang negatif. Akibat dari iri dalam konteks yang negatif yang timbul, maka timbullah fahsya wal munkar, timbullah perbuatan ba'a supaya orang cako jangan nampak dinyo sanang. Kok ada kesenangan rahmat dapet di orang tu, ba'a supaya rahmat nan ada di orang tu hilang, tak jadi dapet orang tu. Maka segala macam cara akan mereka kerjakan demi orang lain nak jani duit sana. Di situ timbul apa? Banyak perbuatan-perbuatan keburukan yang akan dilakukan. Di antaranya fitnah, gonjiang, adu domba. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ndak sagan-sagan nyodo untuk membayar orang lain supaya orang nan nyodangkihi ko mendapat kecelakaan. Kan itu terbanyak. Dan tidak sedikit dalam sejarah. Tidak sedikit dalam sejarah dicatat keruntuhan suatu negara, keruntuhan sebuah organisasi, perkumpulan dek gara-gara dangki ko lah nyogo. Badek gara-gara dangki. Tibo sianu memimpin gini wah. Menjadi pengurus musaji, rancak kiro jalan musaji. Teratur dinyo musaji. Ndak ada yang jadi masalah do. Nan namanya orang dangki ko setiap daerah ado, setiap jamaah ado. Tibo lo pengurus tibo kama. Ndak bayi dia seti Allah. Bagoso orang, bagoso jamaah ko cik-cik jo 2 3. Beko nyobuitlah perkumpulan cik tu beko maman demo. Pengurus musaji turun tahta. Kan dia iri, dia dangki. Kita pernah membahas Bapak Ibu tentang bagaimana hak-hak bertetangga pada pertemuan yang lalu. Betul enggak? Akibat bahasanya, salah satu akibat, salah satu dampak mangko terjadi kerusakan hubungan antara tetangga dek gara-gara dangki golonyo. Dek dak amo wak menyapo tetangga wak dek dangki ke tetangga go. Anaknya dapet karajo nan rancak. Anak awak indak dangki wak dinyo. Bagunjiangan. Tu pakai orang dalamnya masuk situ tu. Baralonya sogok tu. Bara atasnya tu. Anaknya tu suatu IQ lah mah tu. Santiang nak wak lain. Dek tu dek dangki. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu anggaran 25 tahun yang lalu lah atau 30 tahun yang lalu, onda aku kan cukup aneh lu, asing. 30 tahun lewat atau 40 tahun lewat. Ada surang nan membali onda di kampung tu no basamo-samo mencari onde sanang hati. Kalau kini enggak. Kalau kini bang, orangnya nambali onda angoknya yang sesak dari mana pitih ini dulu, pitih malu lewengan itu dulu. Apolenya menjabat loh, apolenya menjadi karajonyo. Ibaratnya kini kan karajo orang banyak yang main online, tak nampak realitanya dah wak. Tapi pitih banyak. Ada wak menganggapnya tak ada karajo. Mali yang di mana batang tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perasaan-perasaan seperti itulah yang akan menggeruti segala amal ibadah dan kita kerajaukan. Maka berbahaya sekali sifat dengki ini yang ada dan timbul dalam hati wak. Dan dengki itu disebabkan oleh bisikan syaitan ke dalam diri kita. Ambo sering sampaikan Bapak Ibu, ingat cerita Nabi Adam? Ba'a mangkudusia dek dibujuk dek ubili dek syaitan. Ya nak? Ba'a mangko dibujuknya dek syaitan go. Dek iri mencaliak Nabi Adam, dek dangki mencaliak Nabi Adam, tinggal di serugo je Siti Hawa.
Sudahlah dimuliakan di Allah, disuruh malaikat sujud kepada Nabi Adam, nan pilih kau marasuinyo nan paling tinggi, egonya tinggi bana, lah disuruh tinggal di sarugo, disuruh lo ba'a nan kalama di Adam. Kok ka makan makanlah, kok ka tinggallah, kok ka minumlah, apa senang-senanglah di dalam sarugo ko. Mencari hal nan model itu, nan ubilih kau yang tak tinggal diam je. Anyo kerajuan nyo bisye ilah Siti Hawa ko. Bebas bana tinggal di sarugo nan cie tu kada boleh tu. Nan cie tu suatu anu tu. Cubalah nan cie tu kekal engkau di sarugo tu. Namanya syajaratul khuldi. Dek Hawa tu masalahnya bu, ibu-ibu ko gampang disusupi karena ibu-ibu cenderungnya dengan perasaan. Yo lo tu ya. Bakecian ke Adam. Model itu je kong Ada yang membisian gambo. Dek Adam dek bujuk rayu bulu. Alah takanai bulu. Akhirnya terlanggar larangan Allah. Murka Allah diturunkan ke sarugo. Dan itu pakaian kita Bapak Ibu. Setiap kita punya kecenderungan untuk itu. Ada seketik banyaknya pasti ada itu. Tapi ba'a cara kita untuk meminimalisir. Untuk jangan sampai menjadi sifat yang dominan dalam diri awak. Nan hilang tak akan mungkin loh. Sebab iri itu pasti ada. Tapi jangan iri itu berubah dia menjadi kedengkian. Yang kedengkian itu nanti akan berbuah dia menjadi perangai-perangai syaitan. Ba'a mangkau tak bisa hilang. Sebab ayat yang kita bacakan tadi. Lawan gitu adalah min syarril yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nan syaitan ko pak ambisi antarui ko kasih kuah. Jangan ketika awak langari le, ketika salat sendak digoda ndak? Yo nak bu? Takabiyasan Allahu akbar, takabiyah salat asar. Alah pabukuan beko we. Patangalah kolak sarabi. Habis ko kolak dalimo rencana. Di malah mencari dalimo. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam selesai kolak dalimo cik. Betul tu Bapak? Modal itu nyom menggoda awak, menyusupi hati awak kalau ndak pandai awak menata. Apalagi ketika awak lengah. Ketika ada perasaan yang membuat hati awak teriris, tersakiti, membusuknya dalam gua, tambah gampangnya menyusupi dalam kalbu awak. Sehingga anan terjadi akal awak akan sesuai dengan apa yang ia bisikkan. Maka apa yang terjadi? Ko ada musuh awak, orang nan awak dangki je ko, ba'a awak bausau untuknya celaka. Kok ndak dia gi jalan, ndak dia gi jalan. Kok ndak dia gi izin, ndak dia gi izin. Kok dia adu domba, adu dombanya. Dan itulah yang terjadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ikon dan kita pakai, apalagi namanya kini bulan Ramadan. Bulan puasa. Bukan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja. Kalau untuk menahan litak jawi Pak, Bu, anak TK pandai. Anak TK bisa. Cubalah kalau ndaknya. Ada anak ibu anggaran 5 tahun atau 6 tahun suruh mereka berpuasa, agiannya hadiah. Beko kalau tamai puasa sampai sanjo ama balian pabukuan jo ice cream nan paling mahal. Oh sana ngatinya. Nan teraga makan beko dia dia. Weh selesai Bapak Ibu. Selesai dia tu. Dari sahur sampai maghrib selesai. Kalau puasa hanya menahan itu, anak TK bisa. Tetapi puasa bukan hanya sekadar itu, tapi bagaimana menahan kalbu kita dari hal-hal yang merusak pahala-pahala puasa kita. Makanya menahan amarah, menahan syahwat, menahan iri dangki jago, menata hati wak supaya berhusnuzon, jangan bersuuzon. Ba'a meneguhkan kalbu. Itu sebetulnya inti dari pendidikan bulan Ramadan. Maka sio-siolah Ramadan kita ketika kita berpuasa tapi dangkih masih jauh. Hati-hati Bapak Ibu.
Karena secara tidak sadar amal kita akan dironggoki, akan digeruti, akan dihabiskan oleh yang namanya dangki juga. Nah, awak merasa tidak habis bu. Tapi besok bila tahunya awak basuh habis, nanti. Kalau kini kan tak nampak kurangnya loh. Kalau kayu bakar jako dimakannya di api nampak berkurangnya, mampak habisnya. Tapi kalau nan catatan amal kan tak pernah nampak doa doh. Kan tak nampak doa malaikat rakib jo atit menan catatkan doh. Kini dangki je tapu je kan tak nampak gitu doh. Bila kita tahunya nanti di akhirat. Maka ikulah orang yang katanya perasaannya sangkonyo nyolah orang paling taat. Maduk ke Allah Subhanahu wa taala dengan pahala puasa, pahala zakat, pahala hajinya, keceknya. Tapi nyo tidak mampu menahan hatinya dari iri dan dengki kepada sesama manusia. Akibatnya ketika diberikan catatan amal mereka baru takajui di sinan. Kamalah pahala puasa, kamalah pahala haji, kamalah pahala sedekah, kamalah pahala zakat dan lain sebagainya hilang dari catatan mereka akibat lantaran dengki yang mereka kerjakan. Berbahaya enggak bapu? Berbahaya enggak? Berbahaya sekali. Tapi kadang-kadang awak lai tahu berbahaya tapi tidak pandai manajemen kalbu awak. Maka pertama sekali di antara kita yang rajin beribadah jangan hanya terfokus kita kepada yang syariat. Artinya salat, puasa, zakat jangan hanya terfokus kepada itu, tapi fokuskanlah, lebihkan fokusnya kepada menata kalbu, menata hati. Sebab hilang dari syariatnya kalau hati tidak ditata. Itu yang namanya manajemen kalbu, menata hati. Jangan sampai nandangki jako menjadi pakaian gitu. Mulai ko bu 10 terakhir hampir final. Ko final ko babak final. Penentuan siapa di antara para para orang yang berpuasa, para shaimat yang akan berhasil fitri atau tidak. Ini penentuan. Sampai nanti Syawal, akhir Ramadan. Kalau lengah gitu, hancur, musnah, hilang sadonya. Maka di 10 nan akhir ko kembali tata ibadah kita, timbulkan semangat gairah untuk beribadah kita, dan tata pulo manage hati awak supaya nan ka mengurangi pahala awak gua. Jangan sampai kita kerajukan, apalagi sampai babuik nan buruk deulah kedengkian kita sesama kaum muslimin. Mungkin hanya itu yang dapat ambo sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ambo tidak terletak pada tampaknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.